Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Ayuning Tias dari Pendidikan Geografi Angkatan tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 12 dengan materi pengertian desa dan karakteristik wilayah perdesaan dengan menggunakan pendekatan scientific learning dengan model pembelajaran discovery learning dengan metode example non-example. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum mengawali pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa KM-nya? Ada Jordi, Bu. Boleh Adik Jordi pimpin doanya? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Masih semangat? Masih, Bu. Tapi kurang semangat nih kayaknya. Ayo, masih semangat? Masih, Bu. Oke, sebelum mulai belajar, Ibu akan mengabsen dulu nih. Kelas 12 IPS 1 ya? Iya, Bu. Sepertinya Ibu lihat ini hadir semua ya? Atau ada yang tidak hadir? Hadir Hadir semua, semua, Bu. Oke, berarti kelas ini rajin-rajin ya? Iya dong, Bu. Baik. Tapi sebelum itu, sebelum kita ke materi hari ini, ada yang ingat nggak materi kemarin yang kita bahas itu materi apa ya? Tentang tata ruang dan kewilayahan, Bu. Betul. Ada yang tahu apa itu wilayah? Saya, Bu. Wilayah itu adalah ruang permukaan bumi yang punya kesamaan dan juga homogenitas. Bisa sifatnya formal ataupun fungsional, atau wilayah ini juga disebutnya region, Bu. Betul sekali Dea. Baik anak-anak, kalian itu hebat ya. Apa yang dikatakan semua kalian tadi semua itu tuh betul. Dan bab kemarin itu tentang kewilayahan, dan di bab materi baru ini kita akan mempelajari tentang contoh wilayah dalam bab interaksi keruangan desa dan kota. Di mana pada hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pengertian desa dan karakteristik wilayah perdesaan. Nah, kalau ngomongin desa, apa sih yang terlintas gitu di benak kalian saat ada yang berbicara mengenai desa? Banyak sawah, Bu. Kampung halaman, Bu. Ya, betul. Apalagi? Saya, Bu, wilayahnya masih asri, banyak pegunungan, banyak hutan-hutan, terus sumber daya airnya masih jernih, Bu. Iya, itu betul semua ya. Desa itu masih asli katanya. Oke, baik. Pada materi kali ini, kompetensi dasarnya itu 3.2 menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Dengan tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu peserta didik mampu memahami karakteristik wilayah dan keruangan desa. Oke, pada minggu kemarin Ibu telah memberikan tugas ya untuk kalian untuk membaca-baca materi hari ini. Jadi siapa yang tahu pengertian desa dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pengertian desa menurut Bintarto? Oke, ada yang bisa? Saya, Bu. Oh, boleh baik ya. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, betul sekali Dea. Ada yang menjelaskan mengenai pengertian desa menurut Prof. Bintarto? Ya, Bu. Boleh baik, Bu Hikmah. Jadi kalau menurut Bintarto itu beliau menuturkan pengertian desa ialah desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang
terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Ya betul sekali. Nah di sini itu desa sendiri kalau di Indonesia itu berasal dari bahasa Sanskerta desi yang berarti tempat lahir. Nah kedua gambar ini menjelaskan mengenai pengertian dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Profesor Bintaro. Nah selanjutnya bisa kita simpulkan dari pengertian tadi bahwa pengertian desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang rendah dan dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen. Selain itu, penduduknya sebagian besar bermata pencaharian di bidang agraris. Nah, homogen ini itu sama ya, artinya sama. Nah, unsur-unsur desa. Nah, di sini kalian bisa lihat nih di 3 gambar ini itu merupakan menggambarkan gitu unsur-unsur desa. Jadi, yang pertama, gambar pertama itu menggambarkan kalau berdirinya sebuah desa itu harus memiliki daerah atau wilayah. Nah, yang gambar kedua itu desa itu harus memiliki penduduk. Dan yang ketiga, gambar ketiga itu suatu desa berdiri harus memiliki tata kehidupan dan pemerintahan. Dan karakteristik wilayah desa sendiri itu Ibu ambil dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa. Suatu wilayah desa apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut, itu yang pertama ada perbandingan lahan dan manusia atau land ratio itu cukup besar. Lalu yang kedua, lapangan kerja yang dominan adalah agraris. Bisa kita lihat di gambar nomor 1 dan 2, di mana gambar nomor 1 itu menjelaskan bahwa sebagian besar lahannya itu masih sawah ya, atau masih lahan pertanian. Dan yang kedua itu lapangan kerja yang dominan adalah agraris. Nah, agraris di sini itu artinya ada yang tahu? Petani. Iya betul, agraris itu pertanian. Dan di gambar kedua itu menjelaskan bahwa desa ini masih banyak penduduknya yang bertani. Nah, yang ketiga ini menjelaskan mengenai karakteristik nomor 3, 4, 5, dan 6. Ya, nomor 3 sendiri hubungan kekerabatan yang kuat, sifat-sifat masyarakat yang masih berpegang teguh pada tradisi yang berlaku, gotong royong yang kuat atau istilah lainnya itu gemesha. Dan nomor 6 ini hubungan antar warga akrab. Nah, di sini dibuktikan dengan ini. Ada yang tahu ini maksud dari gambar keempat? Ayo. Selamatan gitu bukan, Bu? Iya, betul sekali, Modi. Nah, di sini itu gambar nomor 4 itu menjelaskan bahwa warga desa yang hubungannya itu masih akrab, dengan dibuktikan bahwa mereka selalu mengadakan selamatan. Nah, setelah ini kita akan menonton video. Ibu harap nanti kalian bisa menjelaskan ya mengenai video tersebut. Siap? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Ada yang bisa menjelaskan mengenai video tersebut? Saya, Bu. Boleh, Modi. Kalau yang berdasarkan dari video itu terlihat bahwa banyak yang masih pertanian sebagai Betul. komoditi penduduknya masing-masing. Ya. Terus udah gitu wilayahnya itu yang masih berbentuk luas gitu, belum ada banyak bangunan serta masyarakatnya yang masih sedikit, Bu, dibandingkan kalau masyarakat kota. Nah, tepuk tangan semua di. Baik. Apakah ada pertanyaan dari materi yang tadi? Saya, Bu. Boleh, Jordi? Pertanyaannya adalah mengapa banyak masyarakat di desa masih bermata pencaharian sebagai petani? Nah, pertanyaannya menarik ya. Mengapa banyak masyarakat desa yang bekerja sebagai petani? Nah, sebenarnya penyebab umumnya ini mengapa masyarakat desa bekerja di pertanian itu karena lahan pertaniannya itu diturunkan oleh keluarganya itu secara turun-menurun sebagai warisan. Jadi si lahannya ini diturunkan secara turun-temurun dan menjadi pekerjaan tetap gitu. Begitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik. Nah, setelah ini kita akan diskusi kelompok. Ibu harap kalian membagi 2 ya. Jadi kelompok itu ada yang bertiga, ada yang berdua. Ini untuk kelompok 1, siapa ketuanya? Putri, Bu. Putri. Nah, kelompok kedua siapa ketuanya? Saya, Bu. Baik, Novima. Kelompok 1 akan berdiskusi tentang ini nih. Gambar manakah yang mencirikan wilayah perdesaan? Setelah kita
mempelajari karakteristik tadi, bisa disimpulkan desa itu memiliki ciri-ciri fisik dan ciri-ciri sosial. Ibu minta kepada kelompok 2 untuk mengklasifikasikan mana tuh ciri-ciri fisik, mana ciri-ciri sosial. Oke, dan yang terakhir, ini bebas nih, mau kelompok siapa aja. Gambar mana yang memiliki karakteristik desa. Jadi bebas tuh mau kelompok 1, kelompok 2. Baik, apa ada pertanyaan? Sepertinya sudah jelas, Bu. Baik, waktunya diskusi. Baik, kelompok 1 boleh menjelaskan? Iya, Bu, saya Putri sebagai perwakilan dari kelompok 1 ya, Dea. Iya. Nah, jadi berdasarkan yang Ibu tadi perintahkan, gambar manakah yang mencirikan wilayah perdesaan itu menurut saya pastinya di gambar nomor 1, Bu, karena sangat terlihat jelas dan kontras bahwa dilihat dari pembangunannya pada gambar 1 tersebut mencirikan daerah perdesaan karena dari fisik pembangunannya, lalu padatnya pembangunan pada gambar nomor 2 dibandingkan nomor 1. Lalu sedangkan di background gambar nomor 1 itu masih terlihat banyaknya hutan-hutan dibandingkan pada gambar nomor 2. Seperti itu, Bu. Terima kasih kepada kelompok 1 untuk hasil diskusinya. Oke, baik, kita lanjut ke hasil diskusi kelompok 2. Jadi kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai gambar tersebut. Baik. Nah, yang kedua gambar itu kan yang pertama itu ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik desa itu ada 5. Yang pertama itu tata guna dan pemanfaatan lahannya itu bersifat agraris. Lalu aktivitas di desa itu tergantung pada alam. Lalu ada kebiasaan beraktivitas, jumlah penduduk dan pola pemukiman. Untuk ciri-ciri sosial sama juga ada 5. Yang pertama itu di desa itu penduduknya itu homogen. Terus di desa itu masih banyak gotong royong atau gemensel. Lalu ada hukum informal, pola pikir masyarakat desa, dan kontrol sosial. Sekian dari kelompok kami. Baik, kelompok 2, terima kasih untuk hasil diskusinya. Ibu lebih jelaskan lagi ya. Ciri-ciri fisik desa itu betul tadi yang dikatakan kelompok 1. Tata guna lahannya itu masih bersifat agraris dan hal ini membuat mereka masih bergantung pada alam. Dan kebiasaan beraktivitasnya ini itu hampir sama karena umumnya masyarakat desa itu mempunyai pola aktivitas yang sama. Lalu jumlah penduduk yang sedikit dan pola pemukimannya itu mengikuti mengikuti sumber daya yang ada di situ. Nanti kalian akan dijelaskan pada bab besok ya, minggu depan. Nah, ciri-ciri sosialnya itu penduduknya bersifat homogen. Homogen di sini karena kita tahu tadi karena banyak penduduknya yang masih masih menjadikan pertanian sebagai sumber perekonomian, dan itu hampir seluruhnya gitu ya. Jadi sama. Nah, sistem gotong royong atau paguyuban yang masih lekat. Terus ada hukum informal atau kalian yang sering dengar pamali. Pamali itu berasal dari desa yang disebut hukum informal. Itu juga merupakan pola pikir masyarakat yang masih tradisional dan menjadikan hal tersebut sebagai kontrol sosial. Nah, untuk ini siapa kelompok berapa yang mau menjelaskan gambar mana yang memiliki karakteristik desa? Ayo, kelompok 1 atau kelompok 2? Saya, Bu. Oh, boleh. 1. Boleh, Putri boleh. bersama Dea, Bu. Jadi kalau menurut Putri dan Dea, dari gambar yang memiliki karakteristik desa itu pastinya gambar nomor berapa, Dek? 1, 3, dan 4. 3, dan 4. Ya, Iya, Bu, alasannya karena pada gambar 1 itu masih pertanian dan nomor 4 itu juga pertanian. Terus dari rumahnya juga terlihat ya, Dek, kalau itu daerah desa. iya. Terus kalau yang nomor 3 itu kayak adat istiadat di daerah tempatnya, Bu, kayak acara selamatan. Sedangkan kalau dibandingkan sama daerah kota itu sudah sangat jarang terjadi, Bu, antar masyarakatnya yang untuk kumpul-kumpul seperti itu karena sudah terlalu sibuk dengan kegiatannya masing-masing, Bu. Oke, bagus sekali tuh kelompok 1. Terima kasih hasil diskusinya. Nah, untuk mempersingkat waktu, apa ada yang ingin memberikan kesimpulan untuk pertemuan pada hari ini? Boleh? Saya, Bu. Ya, boleh. Jadi kesimpulan pertemuan kali ini adalah desa adalah daerah kecil yang wilayahnya memiliki lahan pertanian dan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, dan desa bersifat
homogen. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan menambahkan kesimpulan dari teman kalian tadi ya. Desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk rendah dan dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen. Selain itu, penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani atau masih di bidang agraris. Lalu unsur desa ada wilayah, penduduk, dan tata kehidupan atau pemerintahan. Tepuk tangan kalian semua. Karena waktu sebentar lagi berakhir, pelajaran kali ini semuanya sangat baik, semuanya sangat aktif dan Ibu suka itu. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pada hari ini, tugas untuk minggu depan, seperti yang Ibu tadi telah katakan, kalian harus membaca tentang pola persebaran dan pemukiman desa dalam kaitannya dengan bentang alam ya. Baik, Bu. Nah, untuk hari ini, Ibu memberikan evaluasi di Google Classroom yang bisa kalian isi sampai jam 12 malam nanti. Ini cuma 3 pertanyaan ya. Ya, Bu. Iya, dan kalian bisa jawab dengan bahasa kalian aja ya. Ibu tidak memberatkan. Pokoknya sampai jam 12 ya anak-anak. Iya, Bu. Cool, Mas. Semangat dong. Semangat, Ibu. Oke, sekian sebelum kelas berakhir, marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini mendapat keberkahan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.